Halo, semangat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kode mata kuliah ini adalah KII 1C3. Ya, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, teman-teman mahasiswa akan diajak untuk memahami apa itu komunikasi massa. Ya, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Rizka Haku, biasa dipanggil Raka. Ya, saya adalah dosen dari Ilmu Komunikasi, dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University. Baik, kita akan coba membedah satu persatu tentang komunikasi massa. Akan tetapi, di dalam pembahasan ini saya tidak akan membahas secara detail. Karena nanti pembahasan secara detail akan kita lakukan secara tatap muka. Saya hanya akan memberikan wawasan secara dasar saja kepada teman-teman semuanya. Ya, oke. Kita lanjut. Harapannya ketika teman-teman mempelajari komunikasi massa adalah teman-teman diharapkan mampu memahami dan mampu menjelaskan definisi dan karakteristik komunikasi massa. Kemudian teman-teman diharapkan juga memahami dan mampu menjelaskan karakteristik isi pesan media massa tersebut. Terus yang terakhir adalah teman-teman diharapkan untuk memahami dan mampu menjelaskan berbagai pandangan tentang efek media massa. Nah, menarik nih bahasan ini. Oke, selanjutnya apa sih itu komunikasi massa? Nah, komunikasi massa adalah sebuah pesan ya, yang dikomunikasikan melalui sebuah media ya atau media massa pada sejumlah besar orang. Ya, sebuah pesan nih kita kemas, kita sampaikan melalui media massa di mana pesan itu nanti akan dibaca atau akan dinikmati oleh khalayak besar atau sejumlah orang besar. Jadi ada pesannya, ada alatnya, media massa, terus dikonsumsi sama publik atau khalayak. Ya, itu adalah pengertian dari komunikasi massa. Nah, ada beberapa karakter komunikasi massa, teman-teman. Di antaranya adalah komunikasi massa itu bersifat sebagai komunikator terlembaga dan terencana. Ya, komunikator terlembaga dan terencana. Terus kemudian pesannya itu bersifat umum. Terus komunikannya itu anonim dan heterogen. Terus selanjutnya adalah pesannya itu serempak, ya disebarkan secara serempak. Terus mengutamakan isi ketimbang hubungan. Nah, terus selanjutnya adalah bersifat satu arah dari kita kepada halayak langsung, ya, jarang adanya feedback. Terus selanjutnya adalah stimulasi alat indera yang terbatas, ya, stimulasi alat indera yang terbatas karena ketika komunikasinya berbentuk teks maka tidak bisa disampaikan kepada orang yang mempunyai keterbatasan penglihatan. Begitu juga dengan alat indera yang lain, maka disebut stimulasi alat indera yang terbatas. Terus feedbacknya, bentuknya feedbacknya atau umpan baliknya itu tertunda atau delay. Ya, oke. Selanjutnya karakteristik isi pesan media massa itu ada beberapa, ya. Seperti yang kita tampilkan di slide. Ya, ada novelty, jarak, popularitas, konflik, komedi atau humor, seks atau keindahan dalam bentuk fisik, emosi, nostalgia, dan lain-lain. Nah, ini isi pesan di dalam sebuah media. Oke, ini contoh-contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya fungsi komunikasi massa itu fungsinya adalah pengawasan sebagai transmisi, membentuk sebuah sensasi, mobilisasi, atau menjalin sebuah hubungan atau korelasi untuk memvalidasi dan bentuknya adalah sebagai hiburan. Itu adalah fungsi-fungsi dari komunikasi massa. Ya. Selanjutnya,
Nah, pandangan tentang efek komunikasi massa. Ya, efek kuat komunikasi massa itu berbentuk ada yang efeknya itu efek kuat. Media itu sangat berpengaruh kuat untuk mempengaruhi halayak. Terus efek moderat, medianya itu kuat tapi terbatas pengaruhnya atau efeknya terbatas. Terus yang terakhir adalah efek terbatas. Media tidak berpengaruh kuat dan terbatas. Jadi media itu tidak bisa mempengaruhi halayak secara langsung, tapi halayak yang menentukan media yang ada. Itu ada teorinya nanti ya, akan kita bahas. Oke, selanjutnya ini ada beberapa teori tentang media. Ya, ada beberapa teori yang dipelajari dalam sebuah media. Di antaranya adalah teori peluru, atau disebut dengan magic bullet, terus teori jarum suntik atau disebut dengan hipodermik. Terus ada juga yang namanya agenda setting, ya. Terus ada lagi teori kultivasi. Terus ada lagi teori yang namanya usage and gratification. Nah, yang sekarang berkembang banyak lagi ada beberapa teori-teori media yang hadir. Nah, tentunya tidak akan bisa kita bahas di pemaparan video kali ini. Nanti akan kita lebih detail atau lebih kita bahas ketika kita bisa bertemu tatap muka maksudnya. Ya, nanti kita akan mempelajari teori-teori khusus tentang media. Pastinya akan sangat menarik untuk dibahas. Nah, seperti itu gambaran umum tentang pertemuan kali ini pada pembahasan media massa, ya, atau komunikasi massa, atau komunikasi massa. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya dan pastinya kita akan bertemu di ruang tradisional secara tatap muka dan kita akan bahas dan kita akan bedah terkait dengan komunikasi massa secara lebih detail. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri kuliah atau pemaparan materi video hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.